Ja, ik probeerde veel in de diepte. Ik denk dat Mike af en toe een paar goede ballen gaf in dat ik een keer voorbij. Auto gemparkan zona Asia. Pernyataan sangat berani oleh Romeni usai lihat timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Semuanya auto kaget mendengarnya. Bikin kaget. Usai kalahkan timnas Indonesia pelatih Jepang. Malah ngomong begini soal timnas Indonesia. Begini katanya. Mengejutkan. Begini respons Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes usai kalah telak dari Jepang. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Auto gemparkan zona Asia. Pernyataan sangat berani oleh Romeni usai lihat Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang. Semuanya auto kaget mendengarnya. Kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momen yang penuh emosi bagi banyak pihak, termasuk striker asal Belanda, Ole Romeni. Pemain yang saat ini bermain di Liga Eropa itu menyatakan keinginannya untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dalam wawancara singkat dengan media setelah pertandingan, Romeni mengungkapkan simpatinya terhadap perjuangan Timnas Indonesia melawan raksasa Asia seperti Jepang. Saya menyaksikan pertandingan tadi malam, dan saya sangat kagum dengan semangat juang para pemain Indonesia. Meski kalah, mereka bermain dengan hati. Saya merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara ini, ujar Romeni. Saya merasa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara ini, ujar Romeni. Saya merasa ini saatnya untuk mengambil langkah besar. Jika Indonesia membutuhkan saya siap. Bermain untuk Timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya dan keluarga. Tambahnya, Romeni juga memuji kemajuan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih asing dan reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI. Saya melihat bagaimana PSSI dan para pemain bekerja keras untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu, membantu tim ini mencapai mimpi besar mereka di Piala Dunia, tegasnya. Di sisi lain, Ole Romeni terlihat frustrasi dalam suatu momen ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sang penyerang FC Utrecht kemudian terlihat berada di Stadion GBK untuk pertandingan melawan Jepang dan menyaksikan langsung di tribun. Bikin kaget. Usai kalahkan Timnas Indonesia pelatih Jepang. Malah ngomong begini soal Timnas Indonesia. Begini katanya. Pelatih Timnas Indonesia Hajime Moriyasu menilai Timnas Indonesia memiliki materi pemain berkualitas yang membuat skuad Garuda layak lolos ke Piala Dunia. Jepang berhasil mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia tetap tertahan di posisi juru kunci. Namun Moriyasu menilai Timnas Indonesia punya potensi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Moriyasu menyebut Shin Tae-yong sudah berupaya keras mempersiapkan tim dengan baik di tengah waktu yang sempit. Saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi, kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, kata Moriyasu. Timnas Indonesia saat ini ada di posisi juru kunci grup C dengan nilai 6 poin. Namun skuad Garuda hanya berjarak 3 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Mengejutkan. Begini respons Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes usai kalah telak dari Jepang. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, memberi respons berkelas usai kalah telak 0-4 dari Timnas Jepang. Ia ingin segenap tim bangkit dari hasil buruk itu. 4 gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner, 35 menit, Takumi Minamino, 40 menit, Hidemasa Morita, 49 menit, dan Yukinari Sugawara, 69 menit. Ini merupakan kekalahan pertama yang diderita Idzes selaku kapten. Bek Venezia FC itu menyatakan hasil timnya melawan Jepang tidak sesuai target karena ingin meraih poin. Namun, ia pastikan Timnas Indonesia tidak akan berlarut dengan hasil itu. Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini. Kami harus segera bangkit, kata Idzes usai laga, dikutip Sabtu.
16 November 2024. Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan timnya segera berbenah diri agar lebih baik saat menjamu timnas Arab Saudi. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong pasti sudah punya catatan yang harus diperbaiki. Kami melakukan kesalahan. Saya juga melakukan kesalahan. Kami kalah hari ini. Kami harus merefleksikan apa yang harus diperbaiki. Etukas Idzes. Bek berpostur jangkung itu mengatakan timnas Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Namun timnya masih punya kans untuk mencapai target swing, yakni posisi ketiga ataupun keempat dalam klasemen akhir. Masih ada pertandingan selanjutnya. Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak pernah kehilangan harapan, tandasnya. Laga melawan timnas Arab Saudi akan kembali digelar di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 malam WIB. Jika menang, Indonesia bisa menyamai poin The Green Falcons, yakni 6 angka. Di sisi lain, kekecewaan tak pelak muncul. Supporter di dunia maya menyuarakan ketidakpuasan melalui kolom komentar di akun Instagram @timnasindonesia. Sayang banget banyak blunder berujung gol, ketik salah satu netizen. Kutukan Babe Benyamin masih berlaku di GBK. Latihan mulu menangnya kagak, tulis netizen sembari mengutip ucapan artis legenda Indonesia dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang populer pada tahun 1910-an. Rasa kecil hati setelah kekalahan dari Jepang pun membuat beberapa pemilik akun mengomentari keberadaan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Pemain rata-rata Eropa, tapi pelatih nggak bisa bahasa Inggris, kata seorang warganet. Steyot, sudahlah nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun nggak bisa, instruksiin pemain pakai translator yang belum nyampe apa enggaknya. Timpal pemilik akun lainnya. Seperti yang terjadi sebelumnya, warganet tak bersikap seragam. Tak semua netizen mengumbar kecewa. Ada pula yang tetap menjaga rasa optimistis. Chin up lads, timpal pemilik akun lainnya. Seperti yang terjadi sebelumnya, warganet tak bersikap seragam. Tak semua netizen mengumbar kecewa. Ada pula yang tetap menjaga rasa optimistis. Chin up lads, it's next match that matter most. 3 poin pertama untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis salah satu warganet.